tahun pengambilan keputusan. Dan kita tahu pengambilan keputusan ada konsekuensi, ada resiko. Contoh yang paling klasik dalam hal ini tentang 3 orang muda yang diambil dari keluarganya dari Yudea, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan Babilonia. Dan di sana nama mereka diganti. Asalnya Hanania, Misael, Azaria, diganti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang nama pertama, nama daripada nama Tuhan ya, ada Yah di situ, ada El. Itu nama Allah Israel. Tapi mereka diganti dengan nama-nama daripada dewa-dewa Babylon. Dunia ini ingin membabilonkan kita. Ada New World Order di depan kita. Dan ketika itu patung yang dilihat dalam mimpi itu sengaja dibuat. Ya, itu suatu profetik yang luar biasa yang berlaku secara ajaib tentang kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi saudaraku, itu dipakai untuk, yaitu saudaraku, untuk penyembahan. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang tanya, Pak, itu patung-patung yang dibangun itu buat apa? Akan tiba waktunya dipakai, dipaksa kita orang percaya untuk menyembah. Ada begitu macam, mungkin bukan patung, tetapi juga ide atau kebudayaan apapun yang bertentangan firman Allah. Kita belajar 3 anak muda ini. Pada saat itu hanya mereka yang berdiri, yang lain sujud menyembah ketakutan. Karena barang siapa tidak menyembah, ketika mendengar bunyi seruling, serdam, gambus, kecapi, mereka akan dimasukkan, dilemparkan dalam lautan yang yaitu perapian. Itu gambaran Gehenna. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana Gehenna ataupun yaitu neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis dan para pengikutnya. Dan firman Allah berkata, ketika mereka berdiri, hidup ini harus berani berbeda. Ya, kalau film lucu itu agak lain kau, jangan takut. Kita jangan takut untuk berbeda. Dan satu mereka diancam, kalau kamu tidak bersedia, kamu akan segera dilemparkan, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Pada saat itu, ini jawaban mereka, percuma saja kami memberi jawab. Allah yang kami sembah, yang namanya YHWH itu, sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau tidak, although, meskipun tidak, sekalipun tidak, walaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Perkataan tidak akan itu penting. Firman Allah berkata akan tiba penganiayaan kepada umat Tuhan, tapi yang bertahan sampai akhir. Kita perlu ketekunan, kita perlu keteguhan hati. Dan pada saat mereka dilemparkan, apa yang terjadi? Asalnya 3 jadi 4. Dan mereka kaget. Yang satu seperti anak dewa. Siapa itu? Itu Kristofani, Kristus. Saya mau beritahu, lebih baik di medan perang bersama Kristus daripada di hotel bintang 7 tanpa Kristus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Malah mereka dapatkan promosi yang luar biasa. Sebelum promosi ada ujian di depan kita. Karena itu setiap dari saudara minta apa Tuhan tahun ini? Keteguhan hati. Dan berkata, walaupun sekalipun kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Kala itu setiap warga kerajaan dengar pesan ini. Ketiga anak muda ini saudaraku, mereka yang berbeda. Mereka adalah orang Ibrani. Ibrani apa? The man from the other side. Biarlah dunia ini tahu kita tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga. Shalom buat semua warga kerajaan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan dong yang bersukacita. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebiasaan kami. Tetapi kalau kami ada hari ini, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus berkati kami.
Biarlah Roh Kudus Engkau yang terus menolong setiap kehidupan kami. Bawa kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, mengenal kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Sebab kami tahu ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kekuatan baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami yang lemah kami dikuatkan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi membawa korban syukur kami kepadamu. Sebelumnya kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah tanah air udaranya. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dalam rencana Tuhan yang besar. Berkati setiap para pemimpin kami yang ada di bangsa ini, mulai pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah. Roh yang takut akan Tuhan mencengkeram mereka. Bahkan kota Bondowoso Tuhan, kami terus berdoa biarlah kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan bagi setiap kami. Oleh karenanya kami terus berdoa berkat-Mu Tuhan atas kota kami, berkat-Mu juga atas gereja-Mu. Kami rindu Tuhan biar melalui gereja ini, melalui Rock Ministry yang ada di kota Bondowoso, kami boleh menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rindu biarlah setiap pribadi yang ada di tempat ini, kami boleh mengalami Kristus itu nyata dalam hidup kami. Dan kami boleh mentransferkan kuasa-Mu, mentransferkan nilai-nilai kerajaan, karakter kami kepada orang-orang di luar sana, supaya mereka boleh mengalami Kristus dalam hidup mereka. Berkati para pemimpin rohani kami, gembala senior pastor kami, gembala rayon, gembala sidang di tempat ini, para hamba-hamba Tuhan pekerja di tempat ini, bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya tanpa terkecuali kami semua mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
ajaib, tiada yang seperti-Mu, yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau Raja kami. Yang bertata, Kau yang berkuasa. kuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Katakan Engkau Rajaku. Kau yang berkuasa. Yes, amin. yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi, tepuk tangan di atas kepalamu, katakan. Yesus Tuhan. Kau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Kau yang berkuasa. Yesus Tuhan. Kau Raja. Yesus Tuhan. Kau Raja. Yesus Haleluya. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya Tuhan kita baik? Amin. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami. Sama-sama ya katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia
katakan kanan kiri muka belakang. Yesus baik buat engkau. Yesus baik buat saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya kita lebih daripada pemenang. Amin. Sebab Yesus yang bersama dengan kita. Haleluya.
kita akan sorakkan, saya lebih dari pemenang 3 kali ya, oke? 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami lebih daripada pemenang. Sebab Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari yang percaya, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Dia sang pembuat mujizat sejati. Amin Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Katakan hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Hebatnya tantanganku, tapi lebih hebat Tuhanku. Engkau yang ku sembah Tuhan. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun Ya Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang membelah dengan segenap hatimu. Haleluya ya Tuhan. Hari ini mujizat terjadi atas umat-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buka jalan bagiku Tuhan. Amin. Kau pembuat-Mu, sekali lagi katakan, yang membelah laut, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai,
Karena kuasa-Mu yang pegang, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, mujizat Kau pembuat, Kau pembuat mujizat. Sekali katakan, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini dan memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Mari Tuhan jamah dan lawat kami dengan firman Tuhan hari ini, supaya kami tambah teguh berdiri, tambah kokoh dalam iman kami. Amin. Kami tahu Tuhan masih punya rencana-rencana besar, rencana-rencana yang tidak terduga Tuhan. Terima kasih Kau tolong umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati hari ini katakan bersama-sama, amin. Kasih tos dulu kanan kiri sebelum duduk saudara. Haleluya. Wow, saya yakin kabar sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita sehat, kita bisa hadir di tempat ini karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita di tahun ini adalah tahun penentuan saudara, di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat. The year of decision, tahun mengambil keputusan. Saudara yang kasih Tuhan, di bulan Februari, enggak nyangka ya, ini sudah 1 Februari loh, sebulan sudah lewat ya. Cepat sekali waktu berlalu. Dan di bulan ini kita bertemakan The Valley of Testing atau lembah ujian. Kembali lagi tema-temanya cukup mengerikan saudara ya. Cukup untuk membuat kita ini selalu waspada. Ya, hidup tuh harus seperti itu saudara. Jadi jangan merasa aman, ya jangan merasa saudara baik-baik saja, padahal di sekeliling kita itu saudara ada banyak yang ingin menjatuhkan kita. Nah, termasuk nanti ada ujian atau pencobaan, nanti saya akan bagikan. Namun kita akan baca ayat bacaan hari ini, cukup mengerikan sekali saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 12 kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras tentunya. Sudah makan ya? Oh, ada yang belum. Jujur ya. Ya, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Wow, ini peringatan dini saudara ya. Kalau ada tsunami, ada bencana gempa, biasanya sudah ada alat untuk mendeteksi awal sebuah kejadian ya. Nah, ini sama saudara ya. Tuhan sudah memberikan peringatan ya, sudah memberikan pemberitahuan ya bahwa akan ada masa di mana nyala api atau siksaan yang datang kepada kita, Saudara. Ini berbicara tentang persoalan, tentang pergumulan-pergumulan, Saudara. Saudara, mungkin di Indonesia, di daerah-daerah tertentu saja kita menghadapi tantangan-tantangan yang berbau fisik, Saudara. Tetapi jangan lupa, banyak sekali dari antara kita juga menghadapi tantangan yang cukup luar biasa. Seperti nyala api di sana dikatakan. Ya, baik dalam pekerjaan, Saudara, dalam rumah tangga, dalam pelayanan juga ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan demi tantangan, Saudara, seolah-olah tidak pernah berhenti. Nah, itulah kehidupan, Saudara. Dan tantangan ini seperti nyala api siksaan. Itu sesuatu yang berat loh, Saudara. Tapi ingat bahwa Tuhan sebenarnya memberikan ujian, ya, mengizinkan ujian atau mengizinkan pencobaan itu tentu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Kalau ada, Saudara, teman-teman kita yang lagi beribadah mungkin dipersekusi, Saudara, di demo, itu karena apa? Tuhan izinkan karena dia bisa mampu untuk menanggung apa yang harus dialaminya.
Sama seperti juga kaum martir saudara ya. Orang-orang yang martir. Martir itu berarti begini saudara. Dia mau berkorban mati untuk Tuhan. Nah itu pun saudara tidak melebihi daripada kekuatannya. Karena apa? Waktu Stefanus dirajam batu itu martir saudara. Martir pertama. Nah dia ternyata begini. Siap menghadapi semuanya itu. Karena apa? Dia melihat bahwa ada yang menyambut dia. Seperti cahaya. Jadi dia wajahnya tersenyum. Enggak ketakutan gitu. Sama seperti yang diceritakan tadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika tidak menyembah patung yang raja dirikan, maka saudara dia dimasukkan ke gua api. Mungkin sebagian orang, ngeri sekali. Tapi itu tidak melebihi daripada kekuatannya. Karena apa? Tuhan menolong dia. Hari ini saudara menghadapi pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian. Saya percaya tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Sama juga seperti Ayub. Ayub saudara kurang apa penderitaannya. Tapi Tuhan melihat bahwa Ayub itu mampu. Demikian juga Tuhan akan berikan atau izinkan pencobaan. Itu tidak melampaui kekuatan kita. Tergantung kita mampu enggak. Kalau mampu pasti Tuhan izinkan saudara. Kalau enggak Tuhan tahu. Enggak mungkin saya berikan atau izinkan persoalan ini terjadi saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini ayat yang luar biasa. Saya lanjutkan ya, sebagai ujian. Ya, jadi kalau saya bisa konotasikan atau gambarkan saudara. Kalau seseorang mau naik kelas harus hadapi ujian ya. Dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Syarat untuk naik kelas apa saudara? Ujian ya. Ujian tulis kalau di pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah saudara. Atau yang lebih lebih menentukan lagi adalah ketika seorang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah saudara. Itu semuanya bentuknya ujian. Jadi ujian ini sesuatu yang harus dan wajib dilalui. Katakan bersama saya, wajib. Wajib dilalui saudara. Tidak bisa tidak. Orang kalau mau naik level ya, mau diangkat kepada tahap yang lebih tinggi lagi, mau dipercaya kepada hal-hal yang lebih besar lagi, maka dia harus menghadapi ujian. Makanya ini saudara tidak bisa kita tengking, tidak bisa kita tolak. Pak, saya tidak mau hadapi ujian. Sehingga orang bilang begini, saya lebih baik tidak melayani. Karena apa? Karena di dalam pelayanan pasti saya hadapi orang-orang yang menguji saya, membuat saya jengkel. Itu sudah pasti saudara. Berbahagialah saudara yang tetap melayani. Melayani dalam bentuk apapun loh saudara ya. Bukan berarti saudara harus datang pakai dasi ke gereja, harus ada di mimbar ini, tidak. Tapi ketika saudara mau melakukan kebenaran, saudara mau untuk berbuat kebenaran saudara, maka pasti akan ada ujian-ujiannya. Dan itu tidak mudah saudara. Nah yang Tuhan harapkan begini, kita lulus. Katakan bersama saya, lulus. Lulus saudara. Ada orang yang diuji kesabaran. Cara mengujinya apa saudara? Seumpamanya ada hamba Tuhan, saya gitu, nyampaikan tema kesabaran. Saudara mengerti arti sebuah kesabaran. Sabaran tuh begini Pak, kita harus tidak marah. Ya kita harus benar-benar menahan diri umpamanya saudara. Nah diuji melalui apa? Kalau saudara mau dan saudara dan saya harus sabar, diuji mulai apa? Orang-orang sekeliling saudara dan saya yang menjengkelkan. Ini alat uji saudara. Ya, wah ini kok jengkelkan sekali. Nah itu ujiannya. Kadang-kadang kita tidak lulus saudara. Dari dulu sampai sekarang ya 10 tahun tetap tidak sabar. Saudara tidak akan pernah lulus dan saudara dan saya tidak akan pernah dipercaya oleh Tuhan. Untuk naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Dan orang seperti ini saudara akan terus diuji sampai dia lulus. Sampai dia lulus untuk sesuatu yang pencapaian yang lebih tinggi lagi. Anak saudara sekolah SD mau ke SMP tidak lulus ujian akhir. Ya, dulu ada istilah UN, ujian nasional. Sepanjang dia nilainya 2 atau 3 saudara, tidak lulus saudara, tidak akan bakalan naik, mungkin akan di DO nanti. Itu sistem pendidikan kita saudara. Tapi sistem pendidikan Tuhan itu beda. Selalu memberi kesempatan. Saya berdoa di tempat ini saudara semuanya lulus ujian. Dalam hal apapun. Kerendahan hati. Amin. Penguasaan diri. Karakter hidup kita. Harus lulus saudara.
Nah saudara, saya mau bagikan bahwa ayat ini berbicara tentang nyala api siksaan. Seolah-olah saudara, saya nanti benar-benar menderita. Iya betul saudara ya, karena ini berbicara nyala api siksaan. Nah kata Yunani di sana saudara untuk api itu adalah purosis. Dari kata pur yang berarti api. Istilah ini menunjuk pada api yang memurnikan, bukan api yang membinasakan. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bersyukurlah saudara. Saudara diuji untuk sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya, yang jauh lebih tinggi lagi nilainya. Dan itu namanya purosis. Bukan untuk membinasakan kita. Bukan untuk mencelakakan kita. Bukan saudara, yakinlah. Ujian itu saudara bukan untuk menjatuhkan kita. Contohnya saudara ketika ada saudara Tuhan menghendaki saudara sabar menghadapi orang tertentu yang membuat saudara sabar. Dan orang itu berkata, kamu kalah. Kamu tidak nyerang aku. Kamu tidak balas aku, kamu kalah saudara. Nah saudara, Tuhan itu tahu saudara bahwa dia sedang memurnikan kita saudara. Ya, menjadikan kita jauh lebih baik sekalipun saudara harus menghadapi penderitaan seperti itu. Tapi sebenarnya begini, saudara sedang mengalami kemenangan untuk disiapkan Tuhan masuk kepada level yang lebih tinggi lagi. Itu purosis saudara. Jadi berbicara tentang api yang bukan membinasakan, tetapi api yang akan memurnikan saudara dan mengangkat saudara. Haleluya. Nah selanjutnya saudara, dalam pengertian lain, kata ini juga dipakai untuk menggambarkan penderitaan yang hebat dan menyakitkan. Seberapa banyak saudara? Banyak orang berkata, Bapak sih tidak tahu masalah saya. Berat loh Pak, hati saya sakit sekali Pak. Bapak sih tidak tahu, saya hadapi pergumulan yang banyak dan cukup sangat-sangat menyiksa. Betul saudara, sangat betul. Tapi saudara perlu tahu bahwa semua Tuhan izinkan saudara, itu sebagai ujian, kembali saudara ya, bukan untuk menjatuhkan. Saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang lagi sakit saudara, sakit karena ujian ini. Kok saya sudah setia melayani, lebih sungguh-sungguh lagi, sudah rajin, kok masih disalah mengerti, kok masih dibicarakan dan lain sebagainya, kok masih, ya ini saudara. Intinya supaya saudara dimurnikan tadi. Haleluya. Walaupun api siksaan itu menyakitkan, memang menyakitkan saudara. Nah saudara, kemudian purosis bukan penderitaan tanpa arah. Ini adalah ujian yang harus dilewati. Perhatikan sana, harus dilewati. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi supaya orang percaya keluar sebagai pemenang. Haleluya. Namun perlu saudara ingat, ada pertanyaan begini saudara. Pak, saya hadapi masalah keuangan nih. Bagaimana saya bisa tahu ini ujian atau ini pencobaan? Karena ayat ini berbicara begini dalam Yakobus pasal 1 ayat 13-14. Saya bacakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun, oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat, Allah tidak pernah mencobai siapapun, termasuk kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa saudara? Keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya perlu jelaskan ini. Terkadang begini saudara, seperti tadi contoh masalah keuangan. Pak, ini ujian atau pencobaan? Bisa jadi dua-duanya saudara. Masalahnya sama keuangan, tapi tergantung sudut mana kita memandang. Apakah ini berupa ujian? Kalau ujian pasti tujuannya baik. Apakah ini saudara memandang ini pencobaan? Pencobaan berarti begini, ada kesalahan. Karena kesalahan diri sendiri. Keuangan yang kita kurang tata dengan baik, pengelolaan gaya hidup, semuanya akar-akarnya kita tidak benahi saudara. Nah sepanjang pencobaan ini tidak kita bertobat di dalamnya, maka itu akan terus merongrong kita. Tapi kalau berbicara tentang ujian saudara, maka kita akan berkata begini, kita tidak akan buru-buru menengking keuangannya. Tapi kita akan berkata, Tuhan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kita untuk saya lakukan. Ya, ujian dan pencobaan seringkali datangnya berbarengan. Seperti tadi saya contohkan saudara, Ayub mungkin tidak melihat saudara, kan tercatat di Alkitab bahwa dia orang yang sangat saleh. Tidak ada orang sesaleh di bumi seperti Ayub zaman itu saudara. Mengalami beberapa banyak
penderitaan. Ya bahkan sampai akhirnya sakit borok menimpa dia, saudara. Bukan hanya itu, tidak berhenti sampai di situ. Istrinya meninggalkan dia, saudara. Wow, sudah parah. Anaknya habis, hartanya habis, semuanya habis, saudara. Dan dia tahu ini adalah ujian, bisa jadi juga pencobaan. Iblis dalam hal ini, dalam hal pencobaan, saudara, dia akan justru menjerumuskan kita, membuat kita, saudara, terpuruk lebih lagi. Tapi ujian, ingat saudara, Ayub memandang ini sebagai bentuk ujian. Karena apa, saudara? Dia sama sekali tidak menyangkal Tuhan pada waktu itu. Mungkin kalau kita hadapi persoalan seperti Ayub, saudara, kita sudah nangis-nangis, kita sudah tidak mau gereja-gerejaan, kita sudah tidak mau pelayanan-pelayanan, kita mungkin sudah mencari pertolongan tempat lain. Buat apa? Rajin-rajin, kan gitu, saudara. Tahu saya hadapi seperti ini, bahkan parah sekali. Tapi Ayub tidak, saudara. Karena Ayub melihat itu sebagai ujian yang akan membawa dia naik level. Tapi dia mengerti begini, saudara, pada akhir ayat di Mazmur pasal 42, saudara perhatikan di sana. Dia katakan begini, oh ternyata Tuhan sedang menguji saya melalui ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar firman Tuhan. Sama seperti saudara dan saya banyak mendengar, ayo sabar. Nah, akhirnya saudara, supaya saya menjadi orang sabar, sama seperti Ayub. Supaya dia tahu dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui persoalan, maka Tuhan izinkan. Demikian juga mungkin dalam hal kesabaran, saudara. Tuhan mau kita sabar, maka diizinkan persoalan itu kita alami. Ya. Kalau lulus, wow, luar biasa, saudara ya. Ayub dipulihkan Tuhan, luar biasa. Sudah kaya, dipulihkan, tambah kaya. Itu bukan target kita, saudara. Karena Ayub pada waktu itu bertobat. Nah, sama dengan hidup kita, saudara. Kalau saudara melihat permasalahan, persoalan saudara yang saudara dan saya hadapi, maka saudara itu jadikan itu sebagai ujian. Dan justru begini, saudara, di balik persoalan ini Tuhan sediakan hal-hal yang jauh lebih besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo semuanya di sini harus lulus ujian, ya. Lulus ujian, saudara. Jangan jatuh gara-gara menghadapi ujian yang bisa juga jadi pencobaan karena apa? Keinginan kita sendiri. Oke, nah di sini saudara, kenapa Tuhan mengizinkan kita ada di dalam api siksaan itu? Ya, atau ujian itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk memurnikan. Katakan bersama saya, untuk memurnikan. 1 Petrus 1 saya baca ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini ayat atau kata-katanya bertolak belakang, kontradiktif, saudara ya. Bersuka cita, disuruh bergembira, dikala menghadapi duka cita. Wah, ini tidak masuk akal. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah membuktikan apa, saudara, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Tuhan izinkan ujian, pencobaan itu, saudara, datang dalam kehidupan kita untuk membuktikan kemurnian daripada iman kita. Nah, saudara, ada banyak orang tidak lulus dalam hal ini karena apa? Dia tidak mengerti bahwa pencapaian firman Tuhan yang Tuhan izinkan itu nilainya jauh lebih daripada emas, perak, dan permata yang ada. Jauh, saudara. Jauh sekali. Saudara tahu emas, sekarang emas antam 3 juta loh. Wih, ngeri ya. 3 juta loh, saudara, per gram loh, saudara. Nilai emas sangat tinggi sekarang ya. Nah, saudara, jadi untuk mendapatkan hasil emas yang murni itu pasti dibakar dengan api. Ya, itu prosesnya. Tidak bisa dengan cara-cara lain, saudara. Hanya dengan api, hanya dengan pemanasan. Sama seperti kita. Tidak ada cara, Pak, saya mau dimurnikan dengan cara yang halus. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Karena itu naturalnya seperti itu. Jalurnya, SOP-nya seperti itu. Nah, saudara, ketika emas ini menjadi emas yang murni, bisa bernilai tinggi. Antam, saudara, 1 gram 3 juta, saudara. Tinggi nilainya. Kalau nilainya tinggi, saudara, itu dihargai orang. Benar enggak, saudara? Dicari-cari orang.
simpan juga di tempat-tempat yang aman, yang baik. Itu kalau emas. Tapi kalau perabotan-perabotan yang mahal-mahal gitu saudara. Apalagi baju, tas branded. Wah saudara, itu dipamer-pamerin saudara ya. Dikasih lihat saudara. Nah semuanya itu saudara memiliki nilai yang berharga. Jadi sesuatu yang berharga itu pasti saudara dan saya akan angkat. Bahkan saudara, Tuhan akan angkat. Bahkan saudara, penghargaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika saudara lulus ujian dimurnikan ini saudara. Itu Tuhan berkata begini, nilainya itu jauh lebih baik daripada emas, perak dan permata. Ketika seorang percaya sabar. Ketika seorang percaya saudara murah hati, punya nilai buah roh saudara, ada kasih sukacita. Oh nilainya jauh lebih daripada emas, perak dan permata yang ada saudara. Itu kekayaan yang dunia saat ini cari saudara. Dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bersyukurlah saudara ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya selalu katakan begini bahwa firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya dengar. Nilainya jauh lebih berharga daripada segala kekayaan dunia. Lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Nah saudara, itu tujuannya untuk memurnikan saudara. Ya bukan untuk menjatuhkan. Ada ayat yang mengatakan begini saudara. Macet ya, macet mungkin dibantu. Haleluya. Ya 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai yang ke-16 saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kemurnian iman kita saudara itu berkaitan erat dengan kekudusan yang Tuhan kehendaki saudara. Ini adalah sebuah panggilan khusus dalam setiap kehidupan kita. Setiap anak Tuhan saudara, ketika dia hadapi persoalan, ingatlah begini saudara, Tuhan mau menguduskan saya. Memurnikan artinya membersihkan, memisahkan seperti emas dari logam-logam yang lain, dispesialkan saudara. Nah kekudusan juga sama saudara. Saudara dipisahkan dari dunia, saudara dipisahkan dari cara-cara hidup yang lama saudara. Itu gunanya saudara. Saudara ada banyak orang saudara bangga saudara dengan kehidupan lamanya saudara. Oh saya memang begini. Saudara tahukah saudara ketika Paulus bertobat saudara, dia mengerti arti sebuah kekudusan. Dia meninggalkan masa lalunya, masa kegemilangannya. Masa di mana saudara dia dulu menjadi orang yang sangat-sangat temperamen. Oh itu bagi sebagian orang saudara mengatakan begini, ini cocok nih jadi pemimpin karena tipikalnya begitu saudara. Padahal itu saudara jerat buat dia. Dan dia katakan begini, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan aku menganggap itu apa saudara? Sampah. Artinya kalau saudara masih menyimpan masa-masa lalu, karakter-karakter lama saudara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kesombongan, karakter yang tidak baik, iri hati, ya, ketidaksabaran, itu kan semuanya di luar Tuhan. Ingat selalu buah roh saudara ya, itu yang Tuhan kehendaki. Nah ketika saudara masih hidup berkutat di dalamnya saudara, berarti sedang nyimpan sampah. Sampah banyak enggak orang yang mau dekati saudara? Enggak akan mau, kecuali SpongeBob ya. Saya suka nonton film SpongeBob. Itu Patrick tuh sama sampah itu waduh akrab banget saudara. Nah saudara, hanya orang-orang yang ya seperti mereka yang bodoh saudara yang suka dengan sampah. Kita juga kalau ada sampah di rumah, wow cepat bau kita langsung buang saudara. Tapi ada banyak orang saudara masih menyimpan sampah di sekitarnya. Perbuatan-perbuatan lama saudara, gaya-gaya hidup yang lama, karakter-karakter hidup yang lama, itu sampah saudara, bau. Makanya jangan saudara salahkan, kenapa kok orang tidak suka sama saya. Contoh saudara, ya karena ada bau, bukan bau menyengat, bau kotoran, tidak. Tapi karena ada sesuatu yang kotor dalam diri kita, yang tidak saudara dan saya pisahkan, sehingga saudara hidup dalam kekudusan. Harusnya dibuang saudara. Itu Paulus saudara.
Nah, makanya saudara, hari ini izinkan Tuhan memurnikan kita. Sama halnya izinkan Tuhan untuk menguduskan kita setiap hari. Haleluya. Maka saudara akan memiliki kualitas yang murni, emas yang murni, perak yang murni, permata juga yang murni. Dan itu nilainya saudara sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua saudara, untuk membentuk karakter serupa Kristus. Saudara perhatikan ayat ini ya. 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kekristenan kita ini adalah mengikuti jejak Kristus. Siapapun kita yang sudah melayani, yang memiliki status sebagai jemaat, saudara, orang-orang percaya, anak-anak Allah, target kita itu adalah mencapai karakter seperti Kristus. Dengan apa saudara? Mengikuti jejaknya. Tuhan ingatkan terus dalam firman-Nya, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, Yesus sama sekali tidak menunjukkan karakter-karakter yang buruk selama dia hidup, saudara. Ketika dia disiksa, dianiaya, apa yang terjadi saudara? Dia mendoakan, dia mengampuni. Dia bahkan memberkati orang-orang yang menganiaya dia. Maksud dari ayat ini ya seperti itu. Tirulah Yesus. Jangan saudara menuruti hawa nafsu kita. Ya, seperti dalam ayat yang pertama, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Saudara yang kasihan Tuhan, kita harus mengerti bahwa hidup kita harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tirulah Yesus. Ada banyak orang, saudara, mengatakan, oh Yesus kalah. Memang cara untuk menyelamatkan dunia ini harus berkorban, saudara. Yesus mendahului berkorban. Kalau enggak dia berkorban, ibaratnya kata-kata yang sering kita pakai di dunia, kata-kata yang biasa, dia mengalah saudara. Dia banyak mengalah saudara. Sudah, kamu berbuat apa, saya akan layani. Ini sepertinya saudara sebuah kekalahan saudara. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi mengalah bagi orang percaya itu adalah sebuah kemenangan. Amin. Sebuah kemenangan. Dan cara satu-satunya untuk mengubah baik suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, saudara. Tidak lain dan tidak bukan. Memang harus serahkan sama Tuhan, itu pertama. Yang kedua, kita berubah. Kita yang duluan mengalah. Mengambil inisiatif terlebih dahulu. Kalau enggak kita lakukan, enggak akan pernah berubah kehidupan kita. Ini satu-satunya. Satu-satunya cara Yesus menyelamatkan manusia, ya seperti itu. Kalau Yesus atau Allah Bapa kita di surga menunggu, aku mau manusia ini bertobat, menunggu ada orang yang baik, tidak akan pernah ketemu saudara. Tidak akan bisa saudara. Keselamatan tidak akan terjadi, makanya jalan satu-satunya dia yang rela berkorban turun ke dunia. Perhatikan ini baik ya bagi kehidupan kita yang saat ini masih dalam pergumulan saudara. Mungkin saudara katakan berat. Memang untuk mengalah itu seperti tersiksa rasanya saudara. Seperti nyala api yang tidak tahan kita untuk berada di perapian itu saudara. Tapi ingat ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ada dalam perapian. Ada sosok yang menolong dia. Amin. Ada sosok atau pribadi saudara yang membantu Sadrak, Mesak dan Abednego. Demikian juga saudara. Dalam hidup kita pasti Tuhan tolong. Orang mungkin katakan kita kalah, kamu lemah, kamu tidak bisa balas. Balas dong kejahatan dengan kejahatan. Saudara yang kasihan Tuhan, banyak orang saudara menilai itu karena apa? Oh nanti saya direndahkan dan lain sebagainya. Yesus direndahkan saudara. Tapi itu jalan yang dia ambil saudara. Pertanyaannya begini, ini the year of decision saudara. Keputusan ada di pihak kita. Kalau mau kehidupan kita berubah, kalau mau saudara hidup kita berubah saudara, ayo ambil tindakan ini saudara. Karena apa? Kita harus serupa dengan Kristus.
Kristus ambil jalan Yesus, jangan jalan orang lain, saudara. Jangan contohkan yang lain, saudara. Jangan. Karena itu bukan patokan sebuah kebenaran. Patokan kebenarannya itu adalah Kristus sendiri. Nah, Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa, saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, banyak yang bilang gini, oh saya sudah dipilih dari semula. Kita dipilih dari segala bangsa. Oh sejak zaman dahulu kala saya sudah dipilih. Untuk apa dipilih? Untuk diselamatkan, Pak. Nah, orang yang diselamatkan itu dipilih sejak semula. Artinya apa? Ini, saudara. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Makanya tadi pagi saya bilang begini, jangan bangga kita menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, pandai nyanyi, apalagi pandai khotbah, saudara. Pandai melayani, jangan, saudara. Seolah-olah saudara atau beramal yang luar biasa, seolah saudara sudah menjamin masuk surga. Kita dipilih dari dahulu untuk apa? Ditentukan, artinya begini, menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi sepanjang hidup kita tidak berubah, saudara. Tidak ada perubahan, baik melalui proses. Tuhan banyak pasti ingin kita memiliki perubahan. Pasti saudara dia rindu kita berubah dengan berbagai cara. Ada orang yang mengalah dengan saudara supaya saudara berubah gitu loh. Supaya saudara memiliki karakter seperti gambaran anaknya, saudara. Tapi saudara, kita tidak pernah mengerti, oh ternyata saya diselamatkan bukan karena saya hanya percaya betul, saudara. Tetapi Tuhan juga mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Nah saudara, ini yang akan membuat kita begini, saudara. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang disebut sebagai warga kerajaan Allah, anak-anak Allah. Kita kan anak-anak Allah ya, amin. Yang sulung siapa, saudara? Yesus Kristus, itu loh yang sulung. Kita adik-adiknya gitu, saudara. Nah, DNA-nya tuh harus sama seperti Kristus. Jadi kenapa dia harus ditempatkan di tempat yang sulung, saudara? Anak paling besar gitu, saudara ya. Karena apa? Supaya adik-adiknya serupa dengan Kristus. Mencontoh kakaknya. Kita punya kakak. Secara rohaninya itu Yesus Kristus. Itulah gambaran anak-anak Allah. Yang punya karakter ilahi. Yang penyabar orangnya. Amin. Yang lemah lembut sama seperti Yesus. Ini orang-orang yang ditentukan dari semula, saudara. Makanya saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo saudara. Ketika saudara diuji, jangan buru-buru tengking persoalanmu. Dalam nama Yesus aku mau keluar. Tapi berdoalah begini, saudara. Tuhan, apa yang kau mau aku perbuat atau aku perbaiki melalui persoalan ini. Itu jauh lebih baik. Ada yang harus saya bertobat, Tuhan. Mungkin kata-kata saya. Mungkin tingkah laku saya. Mungkin pikiran saya yang tidak benar. Tuhan perbaiki saya. Tindakan saya yang tidak benar, perbaiki saya. Sehingga saudara kita semakin mendekati karakter kita seperti Kristus. Dia yang jadi yang sulung. Otomatis saudara, kita ini berada dalam kerajaan Allah. Di tempat di mana Yesus ada. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga saudara, untuk membawa kita berada dalam kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 13 saya bacakan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam apa saudara? Penderitaan. Disuruh bersukacita ketika saudara dan saya menderita loh. Supaya kamu juga beroleh apa? Boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Banyak orang tidak sadar, saudara. Upah atau hasil dari sebuah proses penderitaan. Api yang menyala tadi, siksaan yang luar biasa. Persoalan yang kita hadapi, tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Berat, saudara. Tapi kalau kita lulus dan bertahan di dalamnya, itu merupakan sukacita yang besar, saudara. Yang kita dapatkan, bersukacita. Banyak orang tidak melihat ini. Banyak orang melihat hanya sementara saja. Oh saya harus balas, pokoknya tidak peduli saya balas. Itu sementara. Saudara merasa kepuasan, itu saudara. Saudara merasa batin saudara puas banget, enak banget. Tapi saudara itu tidak berkenan.
Saudara kehilangan sukacita sorgawi pada akhirnya. Pasti saudara. Pasti. Nah Tuhan memilih cara-cara seperti ini supaya kita juga meniru dia. Karena dunia ini tidak akan bisa berubah dengan cara seperti ini. Karena kejahatan, karena dosa dan bobroknya kehidupan manusia saudara. Kalau tidak seperti ini tidak akan bisa saudara. Pak kok jadi orang Kristen seperti ini? Ya memang saudara. Tapi duka cita yang mendatangkan sukacita. Bukan nanti saudara, soro banget jadi orang Kristen. Kok disuruh ngalah terus. Kok soro nih gitu saudara. Enggak. Itu sukacita. Saudara pasti akan dapatkan. Saya tadi mencontohkan begini saudara. Si Musa. Ya, Musa ini anak seorang putri Firaun. Walaupun anak angkat. Tapi fasilitas semua pasti ada saudara. Hidup dalam lingkungan kerajaan saudara. Ada di istana raja. Wow saudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara nanti baca dalam Ibrani pada 11, pasal 11 di situ dibagikan tentang Musa ya saudara. Bagaimana dia meninggalkan Mesir, kesenangan duniawi. Konteks zaman sekarang saudara, Musa itu anak pejabat gitu ya saudara ya. Fasilitasnya pasti luar biasa. Mobil sudah Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Audi, semua saudara sudah terfasilitasi konteks sekarang. Tempat tidur, kamar mewah berlapiskan emas. Sekarang ada kamar mandi, toilet dari emas. Itu mungkin sudah dia nikmati saudara. Makanan, tidak perlu dia masak-masak, susah-susah saudara. Disediakan karena dia anak seorang pejabat. Putri daripada Firaun saudara. Dia memang hidupnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia meninggalkan semuanya itu. Ini gambaran kalau Musa berani lakukan itu dalam tindakan jasmani. Karena dia melihat dan dia sudah melihat. Ternyata upah di surga jauh lebih besar. Dan dia tinggalkan semuanya itu. Amin kawancu. Dia tinggalkan semuanya itu saudara. Dia enggak, ini kecil ini. Cuman fasilitas-fasilitas seperti itu. Dibanding nanti saya dapat fasilitas di surga. Dia sudah melihat dan dia sudah bisa tahu saudara apa yang akan dia terima ketika dia setia melayani Tuhan. Dia harus hidup 40 tahun di Midian saudara. Di padang gurun. Bersama dengan mertuanya Yitro. Anaknya Pak Yuan ya. Di situ saudara dia menderita. Di padang gurun apa sih? Tidak ada fasilitas. Mungkin tidur harus di atap langit saudara. Masak apa adanya. Tidak ada kompor-kompor canggih saudara yang dibuat di Mesir. Dia harus membuat tungku, kedinginan, menggembalakan kambing domba, dilatih di sana. Belum itu saudara dia harus memimpin bangsa Israel, kembali dia masuk padang gurun. Kenapa dia mau saudara? Dia bisa enggak menentukan atau memutuskan untuk menolak? Sangat bisa saudara. Kalau dia menuruti keinginan dagingnya, sangat-sangat bisa. Saya yakin saudara. Saya seneng lah. Ngapain saya harus ikut Tuhan? Menderita lagi, soro. Melayani, lebih parah lagi Pak. Ngapain Pak? Buat apa saya melayani? Kalau Musa saudara milih itu ya sudah selesai, tidak ada catatan. Tapi kita bisa melihat bagaimana Musa dimuliakan Tuhan saudara. Ada bersama-sama dengan Tuhan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, muridnya melihat, ada 3 orang, Musa, Elia dan Yesus. Itu dimuliakan luar biasa saudara. Dan Musa benar-benar mendapatkan upah. Saudara mau dapatkan upah di bumi atau di sorga? Terserah kita. Dua-duanya Pak, oke saudara. Haleluya, lebih mantap lagi saudara ya. Tapi saudara harus menderita, benar saudara. Menderita itu memang tidak enak. Betul saudara, tidak enak. Tidak enak. Apalagi berada di lembah sendirian, gelap. Tidak tahu berbuat apa. Tidak enak. Tapi hasil daripada sebuah penderitaan itu akan membuahkan kemuliaan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Nah ayat yang terakhir saya mengundang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini apa saudara? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara menderita hari ini? Benar, saya tahu saudara menderita. Untuk datang di tempat ini hujan. Ada yang lagi tidak enak badan. Ada yang lagi dalam persoalan nih. Aduh kok soro ya, hari Minggu biasanya orang di luar sana tuh jalan-jalan, enak loh. Kayak kok menderita, saudara jangan lihat mereka enak sekarang. Iblis selalu mempromosikan kenikmatan. Promosi itu begini saudara, awal-awalnya tuh keren-keren baik-baik.
Ya, saya tinggal di sebuah perumahan, saudara. Bagaimana waktu promosi dipikir baik tempatnya, sampai sekarang belum diaspal. Iblis itu seperti itu. Wah, awal-awal gambarnya bagus, promo, saudara. Oh, ini keren. Begitu masuk tidak sesuai dengan janjinya. Itu iblis, saudara. Hati-hati, saudara. Kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang semu, kenikmatan yang benar-benar bukan sebenarnya, saudara. Tapi kita akan menikmati kenikmatan yang sebenar. Bersyukurlah, saudara, di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan saya langsung mengundang untuk Bapak Hendra untuk maju ke depan, untuk memimpin kita dalam perjamuan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, seluruh pelayan perjamuan juga untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Urapata syikera nama-nama ya syikera. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini terus menjadi rema bagi setiap kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah di setiap ujian, di setiap masalah yang kami hadapi, kami percaya adalah satu ujian untuk kami naik level yang lebih tinggi. Biarlah pakai setiap kami semua Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala tempat ini. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas gembala kami Tuhan tempat ini. Pemeliharaan perlindungan-Mu sempurna dimanapun gembala kami berada. Pak Herman bersama dengan keluarga, Engkau senantiasa pelihara. Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa. Dimanapun mereka berada, mereka terus menjadi dampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan melakukan perjamuan kudus untuk mengenang segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Yesus. Di depan kita tersedia roti dan anggur, lambang tubuh Yesus yang diserahkan dan darah Yesus yang ditumpahkan bagi saudara dan saya. Perjamuan ini adalah suatu sakramen, yaitu tanda dari sesuatu yang amat suci yang disediakan bagi umat yang sudah ditebusnya, yaitu yang percaya dan sudah menerima Dia sebagai juru selamat. Demikian anak-anak juga tidak diperkenankan ambil bagian apabila belum cukup umur 12 tahun ke atas, ke bawah. Jadi jika engkau percaya dan dengan iman makan dan minum tubuh dan darah Kristus ini, maka engkau akan menerima berkat dan anugerahnya. Tetapi hendaklah engkau memakannya dengan cara yang benar, yaitu tanpa sesuatu yang najis di dalam hatimu. Kalau saat ini engkau mempunyai ganjalan terhadap seseorang, ampunilah dia. Atau Roh Kudus mengingatkan suatu dosa yang belum saudara minta ampun, akuilah dosamu di hadapan Allah supaya berkat Allah tidak terhalang bagimu. Baiklah, setiap pribadi berdoa kepada Allah. Yes, Lord. Jesus. Tuhan, Engkau melihat dan mendengar doa umat-Mu. Ampunilah dan sucikan mereka ya Tuhan, dan layakkan mereka untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Tahirkanlah dan layakkan juga para pelayan-Mu ini untuk melayani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Roti dan anggur boleh dibagikan. Di dalam Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih Hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut dan teduhkan badai. yang Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka buka jalan jalan bagiku. Kamu
Yang sudah mendapat roti dan anggur boleh bangkit berdiri. Kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan mempecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya serta katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan dan anggur sesudah makan. Ia mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Minumlah kamu semua daripadanya dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya Yesus. Mari kita angkat suara kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya yang begitu besar, atas penebusan dosa. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas segalanya, pengorbananmu Yesus, kasih setiamu atas kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Kau yang terbaik, tiada sepertimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur atasnya. Dan biarlah kami boleh terus mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kasih-Mu yang begitu besar telah menebus kami, agar kami selalu setia dan taat
mengikuti Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang sudah kami terima melalui perjamuan kudus ini. Dan kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, Amin. yang lemah sudah dikuatkan, Yes, amin. yang bimbang sudah diteguhkan, dan yang dalam pergumulan sudah Engkau berikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya katakan amin. Haleluya. Ya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Herman Lipi yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Ya, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu persembahan umum dan persembahan persepuluhan. Maka dari itu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Hamba bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi, di mana Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami menabur buat pekerjaan-Mu dan juga perpuluhan yang Engkau persiapkan untuk setiap keluarga. Terima kasih Bapa, suci kuduskan atas pemberian ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur dan selamat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Para orang tua boleh maju ke depan. Lawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada generasi kita. Bapak, pada saat ini kami bersatu hati, kami tumpang tangan atas setiap anak-anak kami Tuhan. Amin, Tuhan. Di masa muda mereka, di masa kecil mereka Tuhan, kami percaya berkat-Mu tercurah atas setiap mereka, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Senantiasa Engkau yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah di masa depan mereka punya masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang bersama-sama Amin, dengan amin, Kau. amin. Mereka boleh hidup takut akan Kau. Yes. Kami percaya Tuhan di masa muda mereka semuanya dalam perlindungan pemeliharaan Amin. yang sempurna. Dan Kau akan memberikan perbedaan antara orang-orang atau anak-anak yang datang untuk menyembah Engkau dibanding dengan orang-orang di sana yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya kepandaian, kepintaran senantiasa Yes, menyertai amin. anak-anak kami. Engkau berkati orang tua mereka masing-masing Bapa. Biarlah mereka boleh mendapat hikmat daripada-Mu. Biarlah mereka boleh mendidik anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Kau. Dan kami percaya Tuhan, keluarga akan senantiasa diberkati. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang taat, tunduk, dan mau mau dengaran Tuhan akan nasihat-nasihat orang-orang di sekelilingnya. Kayak percaya Bapa, Engkau berkati guru sekolah minggu yang ada. Biarlah kiranya hikmat marifat daripada-Mu atas mereka, untuk mereka boleh memiliki kesabaran untuk mendidik anak ini lebih lagi akan pengenalan akan Kau. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan kehidupan anak-anak kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, amin. Lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bila Dia menyinari engkau dengan kasih-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu keluar, pada waktu masuk. Apa yang kau kerjakan oleh tanganmu di dalam kebenaran, dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Hari ini kau sudah mendengarkan firman Tuhan, pulang dari tempat ini, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara pulanglah, bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.